Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Saripah dari kelas 3A semester 3 Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nurani SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Yandi Aridayandi SMH. Pada kesempatan ini saya akan membahas pertemuan ketiga, yaitu tentang penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, penggolongan penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama golongan pelaku meliputi bentuk 1 sampai dengan bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban. Yang kedua, golongan pembantu, yaitu meliputi bentuk kelima, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selanjutnya, penggolongan menurut doktrin. Penggolongan menurut doktrin dibagi dua, yaitu yang pertama, penggolongan doktrin Selbständig Vormen van der Mening, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk ketiga. Yang kedua, doktrin Onzelfstandig Vormen van der Mening, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya tergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Selanjutnya, bentuk pertama atau pleger ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu, ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau intensif, yaitu pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, diatur dalam pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restriktif, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuatan undang-undang tidak memenuhi secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Selanjutnya ada bentuk kedua atau downplager, atau orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplagen mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau disebut dengan manus ministra atau autor materialis, dan pelaku tidak langsung, yaitu disebut dengan manus monita, manus domina, atau autor intellectualis. Yang kedua, dalam downplagen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku materialis yang didasarkan pada satu, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, diatur dalam pasal 44 KUHP. Yang kedua, adanya keadaan memaksa, diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang ketiga, adanya perintah jabatan yang tidak sah, diatur dalam pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang. Sekian review mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ketiga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.